Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cegah di Safiraan dengan NIM 080118232800. Di sini saya akan menjawab nomor 1 pada bab 7, yaitu bab struktur. Di sini soalnya, sekumpulan siswa SMA telah menyelesaikan ujian fisika, matematika, dan biologi. Seorang guru dari sekumpulan siswa SMA tersebut ingin mendata hasil ujian dengan menghitung nilai rata-rata tiap mata pelajaran dari hasil ujian siswa SMA. Guru itu juga ingin mendata peringkat tertinggi hingga terendah berdasarkan 40% nilai matematika, 35% nilai biologi, dan 25% dari nilai fisika. Di sini menggunakan function dan struktur. Ini di sini pada program ini kita akan menghitung nilai rata-rata setiap siswa mengurutkan berdasarkan peringkat tertinggi. Data setiap siswa akan dihitung dengan 40% nilai matematika, 35% nilai biologi, dan 25% nilai fisika. Akan dijumlahkan lalu diurutkan hasil rata-rata yang didapat oleh setiap siswa dari peringkat tertinggi hingga terendah. Jadi nanti kita inputkan dulu berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut, baru nanti dicari rata-ratanya dan diurutkan dari yang paling besar atau dari yang paling tertinggi hingga terendah. Di sini Psidokodnya, jadi kita buat dulu siswa, lalu nama. Ini untuk input nama. Di sini kita deklarasikan siswa dengan record. Record itu kalau di Pascal, ini kan Psidokodnya menggunakan bahasa Pascal. Di Pascal itu sama dengan struktur. Jadi struktur itu kalau di Pascal namanya record. Lalu nama. Tadi kan sudah dengan tipe data string. Lanjut matematika, ini untuk nilainya menggunakan bilangan real. Ini untuk biologi, fisika, dan nilai rata-ratanya. Oke, N. Jadi kita tutup dulu, tadi kan dibuka, N tutup. Terus var, siswa, array of siswa. Jadi ini untuk menggunakan array-nya, jumlah siswa sama I itu menggunakan integer. Function, peringkat tertinggi. Tadi kan di soalnya menggunakan function dan struct. Jadi di sini tadi sudah struknya, ini function. Function peringkat tertinggi. Cos A, B sama dengan siswa. Boleh begin, peringkat tertinggi sama dengan A. Nilai rata-rata lebih besar B, nilai rata-rata. Ini pakai function lagi. Kalau ini untuk mencari peringkat tertingginya dari nilai rata-rata siswa. Jadi diurutin di yang mana yang paling besar. Function berhitung rata-rata ini untuk mencari rata-ratanya, yaitu dengan menkalikan dengan 40%, 35%, dan 25%. Oke. Ini untuk yang ini untuk fungsi yang di atas atau sebelum fungsi integer main. Fungsi main. Nah, kalau yang dikatakan ini fungsi main. Kita buka dulu grup awal bikin. Kalau di C++ itu grup awal. Write, masukkan jumlah siswa. Readline jumlah siswa. Jadi kita inputin dulu jumlah siswanya. Siswa, jumlah siswa. Nah, ini untuk input datanya. Yaitu input nama, input nilai, matematika, fisika, dan biologi. Lalu ini untuk mencari nilai rata-ratanya. Di sini urutkan siswa berdasarkan nilai rata-rata. Ini untuk ngurutin. Terus ini untuk mencetak. Oke. Ini kita langsung aja ke flowchart. Nah, ini flowchart untuk yang sebelum integer main. Dimana dimulai dari start,
kita cari dulu proses untuk pangkat tertinggi, lalu proses hitung rata-rata, lalu N. Oke. Nah, untuk yang sebelum ini untuk yang pas integer main atau pas fungsi mainnya, kita inputin dulu jumlah siswa. Lalu ke sini, ini perulangan for, yaitu dari 0 sampai dengan jumlah siswa. Berarti ini untuk inputi berapa jumlah siswanya. Misalnya kita buat jumlah siswanya 3, maka dia akan berulang 3 kali. Sampai jumlah siswanya selesai. Atau kita buat 20, maka dia akan berulang 20. Baru dia akan bernilai salah. Kalau enggak, dia terus untuk menginputkan ini. Nama siswa, nilai matematika, nilai biologi, nilai fisika. Lalu, ini untuk mencari rata-ratanya. Hitung rata ini sudah dideklarasikan pada di sini tadi. Di fungsi main. Di atas fungsi main, sebelum fungsi main. Jadi ini pemanggilannya. Lanjut kita ke sini. Karena dia akan ulang lagi sampai selesai. Sampai memenuhi berapa jumlah siswa yang diinputkan. Oke. Ini lanjut ke sini. Ini untuk perbandingan. Jadi program akan membandingi siswanya sesuai dengan berapa jumlah siswanya. Misal jumlah siswanya 20, maka dia akan melakukan perbandingan dari 20 siswa tersebut berapa nilai rata-ratanya. Dan kita akan melihat dari pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi tadi kan sudah diproses. Ada jalannya tadi kan. Nih, pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi sama dengan nilai rata-rata, B nilai rata-rata. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Kalau sudah dihitung, sudah diurutin mana pangkat tertinggi, mana pangkat terendah, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Oke, ini langsung dicetak. Dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Terus di sini untuk perulangan. Di mana ini akan menampilkan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata setiap siswa itu berapa. Jadi misalnya 20 siswa, maka 20 siswa itu akan ditampilin nilai rata-ratanya. Sesuai dengan urutan yang sudah diurutin di awal. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke programnya. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini menggunakan header include Ustream dan algoritma. Di sini space std ini untuk string nama, float matematika, biologi, fisika, dan nilai rata-rata. Ini digunakan untuk mendeklarasikan tipe data pada setiap variabel. Boolean peringkat tertinggi, siswa A dan siswa B. Return A di titik 5 A dot nilai rata-rata lebih besar dari B dot nilai rata-rata. Oke, kita lanjut ke sini. Float, hitung rata-rata siswa. Return 0,4 dikali siswa matematika, 0,35 siswa biologi, dan 0,25 untuk siswa fisika. Di sini untuk menghitung rata-ratanya. Jadi, disesuaikan dengan jumlah siswanya. Jadi, siswa di sini bakal berubah. Misalnya siswa pertama, kedua, ketiga, keempat, sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, kalau yang di sini, peringkat tertinggi, kita urutkan dulu dari dia nilai rata-rata yang terbesar itu apa. Jadi nanti, misalnya nilai terbesarnya itu yang A, berarti A dulu. Habis itu yang C yang lebih besar kedua, C dulu. Pokoknya diurutkan. Nah, untuk fungsi integer mainnya, di sini untuk menginputkan data siswa. Tapi sebelum menginputkan data siswa, kita inputkan dulu berapa jumlah siswa di dalam kelas yang akan kita hitung rata-rata dan kita urutkan peringkatnya. Misalnya
Siswa-siswa sama dengan jumlah siswa nih. Kayak tadi nih. Nih. Kan siswa-siswa. Siswa-siswa itu berarti jumlah dari siswanya. For integer I sama dengan 0, I kurang dari jumlah siswa, I plus plus. Ini jadi kita coba tunggu. I sama dengan 0. I sama dengan 0. Terus di sini I kurang dari jumlah siswa. Misalnya kita buat jumlah siswanya itu 2. Oke, 2 kan. Nah, berarti 0 kurang dari 2. Nah, benar kan? Kita lanjut. Masukkan data untuk siswa ke I ditambah 1. I ditambah 1 kan 0 ditambah 1 itu berarti 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Kita buat aja langsung 1 ya. Ini 1. Nama siswa. Nama siswanya apa? Misalnya di sini kita buat Gladys. Tunggu. Susah. Nih, Gladys. Lalu siswa I nama. Berarti siswa 0. 0 kalau di array itu berarti 1. Nilai matematika siswa 0, array 0 matematika. 0. Berarti siswa pertama kan. Nilai matematikanya kita buat di sini itu. Nilai matematika kita buat 89. Nih. M sama dengan 89. Terus untuk nilai biologinya kita buat di sini 78. B. Untuk fisika. Fisikanya kita buat 88. Nah, udah kan? Terus kita cari nilai siswa I. I tadi kan masih, berarti masih yang pertama. Nilai rata-rata sama dengan hitung rata-rata siswa I. Hitung rata-rata tadi kan sudah dideklarasiin pada yang pertama. Tuh. Untuk yang awal, nih. Hitung rata-rata ini. Berarti kita buat 0,4 dikali siswa matematika. Maksudnya dari nilai matematika ini. Ini seluruh ini nanti biologi fisika. Jadi 0,4 dikali siswa matematika. Jadi 0,4 dikali 89. Hasilnya itu berapa? Terus ditambah 0,35 dikali siswa biologi itu berapa? Ditambah 0,25 dikali siswa fisika itu berapa? Oke. Kita langsung cari di kalkulator dulu. Berapa hasilnya? Tunggu. Oke. Jadi rata-rata di sini rata-ratanya ada memiliki hasil 84,9. Ini rata-ratanya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini kan tadi N-nya sama dengan 2. Berarti ada lagi dong. Ini kan yang pertama. Jadi yang pertamanya ini 8,9. 84,9. Ini R1. Oke, kita ke R2. Ke nomor 2-nya. Itu. Jadi sekarang kita masuk ke
Yang kedua. Ini yang kedua berarti I ditambah I ditambah 1 itu berarti 1. 1 kurang dari 2 itu benar. Kita buat namanya Rara. M-nya kita buat di sini 66. Kita inputkan 66. Terus B B sama dengan B-nya 78. F-nya F-nya itu 89. Nah, dari rata-ratanya. Ini kan di sini. Berarti siswa dalam array itu 1. Rata-ratanya itu berarti kita kalikan 0,4 dikali 66 ditambah 0,35 dikali 75 ditambah 0,25 dikali 89. Itu hasilnya sama dengan 75,9. Nah, di sini kalau sudah dapat misalnya R1 itu sama dengan 84,9, R2-nya itu ini. R2-nya ini. Oke, kita lanjut. Lanjut ke sini. Ini sort nih untuk mengurutkannya. Siswa-siswa tuh jumlah siswanya berarti. Nih, berarti jumlah siswanya kan dari 2. Berarti dari 2 rata-rata itu kita bandingin di peringkat tertinggi. Di peringkat tertinggi tadi kan di sini sudah dideklarasikan, sudah dicari. Pakai tipe data boolean. Nih, nilai rata-rata lebih besar B nilai rata-rata. Jadi kita bandingin dari kan kita tadi jumlah siswanya ada 2. Jadi enak kalau 2 kita bisa bandingin cuma 2. Tuh, R1 tadi kan 84,9 sama 75,9. Nah, yang lebih besar itu berapa? 84,9 kan? Berarti yang pertama itu yang pertama itu yang pertama itu 84,9. Yang kedua itu 75,9. Nah, ini untuk mencetak itunya. Mencetak output gimana? I ditambah 1 itu misalnya kita yang pertama tadi I ditambah 1 itu 0 kan. Berarti di sini 1 titik. Jumlah siswa nama. Siswa nama tadi Gladys. Kita buat G aja. Oke. Terus di sini nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya berapa tadi? 84,9. Lanjut, siswa I nilai rata-rata. Itu kan manggil yang tadi. Manggil yang ini di atas. Nih, manggil ini. Oke. Untuk yang kedua. Ini kan 1 tadi. Kedua. Berarti I-nya sekarang 1. 1 kurang dari jumlah mahasiswanya. Jumlah siswanya itu 2. 1 kurang dari 2 kan masih memenuhi. Maka turun. I ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. Ini 2 kan. Terus di sini mahasiswanya tadi Rara. Kita buat di sini R aja. Lanjut.
nilai rata-ratanya itu manggil di sini tadi. Jadi kita panggil siswa yang nilainya 1. Berarti kan yang ini 0. Nah, ini 1. Siswa array 1 nilai rata-ratanya sama dengan nih, di sini. 75,9. 75,9. Oke. Oke. Mungkin itu langsung di outputnya. Kita coba langsung di program, kita running. Di sini kita buat jumlah siswanya 2. Terus untuk nama siswa yang pertama Gladys. Gladys. Nilai matematikanya itu tadi 89. Nilai biologinya 78. Nilai fisikanya 88. Nah, siswa keduanya itu nama kedua Rara. Nilai matematikanya 66. Biologinya 78. Fisikanya 89. Disamakan peringkat siswa dari yang tertinggi ke terendah. Yang pertama itu G, benar. Gadis. Yang kedua Rara, nilai rata-rata 75,95. Yang tadi 7,9. 84,9, benar kan? 84,9. Mungkin itu saja dari saya untuk nomor 1. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.